Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Sugiartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bagi anak penyandang masalah sosial. Jadi kali ini saya Damianus Davis Terwindo dengan NIM 211F 10339 akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yang terjadi pada remaja dan kenakalannya guna memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja dan penanganannya. Tentu kita akan menjelaskan apa itu remaja yang sebenarnya. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan aset depan di masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan-kegiatan remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaannya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda kita yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minum minuman keras, penjamret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatkan kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seyogianya mendapat perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Akhir-akhir ini di beberapa media massa sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Ada anak remaja yang meniduri ibu kandungnya sendiri, perkelahian antara pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan minuman-minuman keras, dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi di negeri ini. Kerusakan moral sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, serta orang yang sudah lanjut usia. Termasuk yang tidak luput dari kerusakan moral ini adalah remaja. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Pada usia tersebut seorang sudah melampaui masa kanak-kanak namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa.
Ia berada pada masa transisi dan pencarian jati diri, yang karenanya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal atau Juvenile Court pada tahun 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Beberapa ahli mendefinisikan kenakalan remaja ini sebagai berikut. Yang pertama dari Cortono, ilmuwan sosiologi. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Yang kedua, santrop. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminalitas. Penyebab kenakalan remaja ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk huru-hara seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi dan lain sebagainya. Itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga dan orang lain yang ada di sekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana di sini ada krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang kedua, B. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, faktor eksternal, di mana faktor eksternal yang pertama ada kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja dalam pembinaan moral agama mempunyai yang kedua faktor eksternal, di mana faktor eksternal yang pertama kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang, di mana keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar
memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang. Semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Dr. Kartini Kartono juga berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain. Yang pertama, anak kurang mendapat perhatian kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. Yang kedua, kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapat kompensasinya. Yang ketiga, anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik. Maka dengan demikian, perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seseorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Jadi perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan faktor penyebabnya terjadi kenakalan remaja. Yang ke B, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dan lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dan dengan latihan-latihan nasihat-nasihat yang dipandang baik. Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah pada perbuatan positif karena apa yang diperoleh dalam rumah tangga remaja akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang. Sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilih baik buruk perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya. Kondisi masyarakat yang sekarang sudah begitu mengagungkan ilmu pengetahuan, mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh orang-orang dahulu menjadi tertinggal di belakang. Dalam masyarakat yang telah
lalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku, dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan remaja. Yang kecil, pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan yang dengan teman-teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi perilaku yang baik pula. Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran atau permasalahan dan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan bebas dengan teman-teman sebayanya. Yang sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya. Yang kedua, tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolah sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Akibat-akibatnya yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja antara lain. Yang pertama, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal tersebut itu akan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkannya. Yang kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang pentingnya yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anaknya. Tentunya hal ini sangat
tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja. Padahal kesemuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaan terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering berbuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk merubah semua menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. Solusi kenakalan remaja. Dari berbagai faktor dan permasalahan yang terjadi di kalangan remaja masa ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tentunya beberapa solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa ini. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif, baik bagi masyarakat umum maupun dirinya sendiri. Itu tentu tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui yang pertama, menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etiket. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Yang keempat, memperkuat motivasi atau dorongan. Yang kelima, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Yang keenam, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja, memberikan pengarahan yang positif. Yang ketujuh, memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Sebagaimana disebut atas bahwa di atas kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapat sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri sendiri
setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Yang berikut adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebayanya untuk melakukan poin pertama. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagi kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event, perlombaan, dan penyaluran hobi. Yang berikut, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Yang terakhir, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Jika berbagai solusi dan pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi. Dari pembahasan mengenai pergaulan atau penanggulangan masalah kenakalan remaja ini, perlu ditekankan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditunjukkan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi, dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan iman sebagai anggota masyarakat bangsa dan tanah air. Orang tua minimnya pemahaman terhadap atau tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan sekitar, dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan tempat pendidikan. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Solusi dan menanggulanginya kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif atau rehabilitasi. Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang ketiga, remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif. Yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi aturan atau arahan serta motivasi dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Yang kelima, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak dapat memberikan harapan yang baik. Segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditunjukkan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi, dan dewasa. Remaja diharapkan agar akan menjadi orang dewasa yang menjadi pribadi yang kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dan percaya iman sebagai anggota masyarakat bangsa dan tanah air. Kesimpulannya, masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal atau Juvenile Court pada tahun 1989 di Illinois, Amerika Serikat.
Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.